Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mengikuti bimbingan kelompok pada sore hari ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman di sini udah saling kenal apa belum? Belum. Oke. Kalau belum, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, biar saling kenal satu sama lain. Nanti kalian bisa menyebutkan nama terus hobi kalian ya. Oke, baik. Perkenalan bisa Ibu dulu. Perkenalkan, nama Ibu Umi Zadia dan hobi Ibu yaitu memasak. Bisa dilanjut dari sebelah kanan saya. Baik, nama saya Zaida. Hobi saya menyanyi. Oke, lanjut. Nama saya Nitiani, biasanya dipanggil Dewi. Hobi saya yaitu menulis. Oke, lanjut. Nama saya Kamalia Salman. Hobi saya keliling. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Rismayani, biasa dipanggil Yani. Hobi saya menyanyi. Oke. Perkenalkan, nama saya Arsya. Saya suka membaca novel. Hobi dari kalian masing-masing pasti berbeda ya. Kalian di sini sudah tahu kegiatannya itu mau ngapain? Jadi kalian itu akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dan teman-teman apakah sudah tahu bimbingan kelompok itu apa? Ibu jelaskan ya. Jadi bimbingan kelompok yaitu salah satu yang ada di bimbingan konseling, salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok seperti ini. Nah, nanti dalam kegiatan ini kita akan membahas masalah-masalah yang sedang viral di sosmed saat ini. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya yaitu untuk melatih skill komunikasi kalian. Bisa dipahami? Oke, nah dalam bimbingan kelompok ini nanti cara pelaksanaannya yaitu kalian bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, satu persatu. Terus nanti kita akan melakukan voting untuk menentukan topik yang akan kita bahas pada bimbingan kelompok pada sore hari ini. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada 4 tahap yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama nanti ada tahap pembentukan, dan yang kedua ada tahap peralihan, yang ketiga ada tahap kegiatan, dan yang terakhir tahap pengakhiran. Oke, baik, Ibu lanjut. Dan di dalam bimbingan kelompok ini ada asas yang harus kita patuhi, yaitu asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan asas kesukarelaan. Jadi teman-teman nanti bisa menyampaikan pendapatnya secara terbuka tanpa ada yang harus ditutupi. Dan segala informasi nanti yang kalian dapat dari bimbingan kelompok ini jangan sampai dibicarakan di kegiatan lain. Jangan sampai anggota luar yang ada di sini itu diberitahu. Nah, dan kedatangan kalian di sini pasti atas sukarela ya. Jadi di sini tidak ada yang terpaksa. Dan untuk kegiatan bimbingan kelompok ini kita itu akan dibatasi oleh waktu. Ibu memberikan waktu diskusi pada sore hari ini itu 20 menit. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke, baik. Ibu jelaskan kembali bahwa kegiatan kali ini itu akan melakukan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang seperti ini, dan nanti kita akan membahas masalah-masalah yang sedang viral saat ini ya. Jadi kalian paham? Nah, nanti jangan membahas masalah yang di luar topik ini. Oke, baik. Dari sebelah bisa kita mulai ya. Dari sebelah kanan saya
ya, punya pendapat apa untuk topik yang akan kita bahas pada bimbingan kelompok ini? Ya mungkin itu ya Bu, apa namanya, rasisme yang ada dalam ya lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, bahkan di dalam sosial media pun banyak gitu ya Bu ya. Jadi kan apa namanya, yang orang Jawa menghina orang Timur gitu, itu juga mohon maaf juga ada apa namanya orang yang merasa dia itu apa namanya putih, terus dia menghina orang yang berkulit hitam gitu, terus dia masih banyak lagi jalannya gitu. Berarti Mbak Isti itu berpendapat kalau kita membahas masalah rasisme ya. Iya. Oke, jadi Mbak Nelly punya pendapat apa? Kalau saya yang buat sekarang itu kan banyak maraknya kasus korupsi, apalagi di jajaran pemerintah. Dan yang paling benar-benar fatal itu kemarin kasus suaminya sadar diri. Bahkan sampai sekarang aja kan nggak tahu kita. Oke, kalau Mbak Nelly berpendapat untuk membahas masalah korupsi. Terus kalau Mbak Salma? Kalau saya itu bolos sekolah yang berujung meninggal karena jatuhan temboknya, karena temboknya itu sudah tua, jadi rawan meninggal. Itu bolosnya apa? Bolosnya kan naik tembok itu karena dia tidak tahu kalau temboknya itu sudah rapuh, jadi dia malah meninggal. Oke, kalau Mbak Evi? Kalau menurut saya itu penyalahgunaan sosial media. Sekarang kayaknya banyak banget orang, siapa sih orang yang menggunakan dunia tidak menggunakan sosial media, tapi digunakan tidak baik, kayak jadinya itu loh, kalau mengetik, kalau komentar itu kadang kan negatif. Nah sekarang kan saatnya marah banget kan, banyak banget yang menggunakan komentar negatif, hujat gitu ya. Oke, kalau Mbak Aisyah? Saya seringkali kita sering di media sosial bahwa peperangan Palestina sama Israel itu tidak pernah berhenti. Oke, baik. Jadi dari masing-masing pendapat kalian sudah disampaikan semua ya. Untuk itu kita harus pilih salah satu masalah dari kalian untuk kita bahas topik pada bimbingan kelompok sore ini. Jadi menurut teman-teman, masalah mana nih yang menarik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Dari Mbak Isti. Mbak Isti mau berpendapat masalahnya siapa yang akan dibahas? Menurut dari saya bersama Masalah Mbak Salma yang membolos sekolah tadi ya. terus yang media Tertimpa tembok. Ya, kalau Mbak Nelly? Kalau saya sih lebih sebelum masalahnya dari rasisme. Kalau kan kadang kita juga teman kelas dulu ya, kita malah kita jauh. Kalau Mbak Salma sendiri? Kalau saya lebihnya ke permasalahan dari tadi ya, rasisme. Oke, berarti yang memilih rasisme udah dua ya. Kalau Mbak Evi? Saya kayaknya Ya, sama masalah Mbak Isti ya. Rasis. Kalau Mbak Isa? saya korupsi. Korupsi. Jadi dari kalian udah ada 3 anggota yang memilih topik itu ya, rasisme yang akan kita bahas. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas rasisme yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan sekitar kita. Gak jauh dari dunia kampus kita ya, pasti banyak budaya-budaya lain, terutama dari budaya Papua. Kita itu harus, pastinya kita juga harus menghargai gitu ya, jangan sampai kita rasis terhadap mereka. Dari teman-teman ada yang tahu nggak rasis itu apa? Kalau dari Mbak Isti sendiri, tahu nggak apa itu rasis? ya mungkin kalau dari saya itu rasisme adalah membeda-bedakan gitu ya, membeda-bedakan suatu suku, budaya, terus ini juga
bisa dari orang kulit atau dari bahasa juga yang berbeda. Jadi misalkan negara majemuk yang mempunyai banyak budaya, terus agama dan warna kulit segala macam gitu lah ya. Jadi ya kita juga yang membedakan ras begitu. Bisa juga bisa juga dari membedakan itu terjadi diskriminasi yang menjadikan seseorang tersebut malah mengejek suku budaya gitu Bu. Nanti dari Mbak Nelly. Kalau dari saya sendiri yang sama sih, bagi segi rasisme itu ya tindakan kita membeda-bedakan ras, etnik, budaya maupun agama dari seseorang. Di mana tindakan itu termasuk tindakan bisa juga menghina, bahkan mencaci gitu. Semacam pandangan kita kepada orang kulit hitam. Pasti kan kita memiliki pandangan kok hitam ya. Mbak Salma. Saya sama kayak membeda-bedakan gitu. Harusnya kan kita di situ tidak boleh membeda-bedakan karena kita semua kan juga sama, cuma berbeda dalam budayanya. Mbak Evi, kalau menurut saya itu rasisme adalah tindakan diskriminasi atau perbedaan perilaku yang didasarkan atau berdasarkan perbedaan dari warna kulit, etnis, ras, ataupun suku, asal usul dari seseorang. Oke, jadi kalau Mbak Esa punya pendapat apa? Pendapatnya sama yang sudah disampaikan teman-teman, itu tindakan diskriminasi oleh seseorang kepada etnis yang berbeda, yang seseorang tersebut tidak menerima atas perbedaan seseorang. Oke, jadi dari pendapat kalian itu semuanya benar ya. Jadi rasisme itu membeda-bedakan budaya kita dengan budaya yang lain. Terus menurut kalian faktor yang menjadikan orang itu rasis itu apa ya? Dari kalau teman-teman semua ada mau berpendapat faktornya, iya kan? Karena di Indonesia itu negara yang berpulau-pulau dan bermajemuk, karena perbedaan itu sangat banyak dan di sana-sana kan perbedaan itu artinya tidak semua orang itu sama, tapi berbeda. Lalu faktor yang kedua itu faktor lingkungan juga atau minoritas. Misalnya seorang itu orang Papua ke Jawa, pasti kan dia datang ke minoritas atau sebagian orang Jawa ke Papua. Itu menurut saya. Ada yang lain? Ada yang mau berpendapat? Faktor lain apa ya? Mbak Isti? Ya mungkin kalau saya kurang sama kayak Raisa ya. Faktor pertama tentunya karena perbedaan budaya dan ras gitu, agama juga, terus juga biasanya itu karena adanya itu loh, dia bapak tersebut tuh kayak nggak suka gitu loh sama bapak yang lain, terus nanti bisa jadi tawuran gitu, ada yang mengkabulkan begitu, terus juga dari diri sendiri yang mungkin dari sendiri itu dia juga nggak suka kalau ada budaya lain nih yang mungkin budaya lain itu lebih baik dari budaya dia gitu loh, jadinya tuh dia sering menolak budaya lain. Dari teman-teman yang lain masih ada yang mau berpendapat? Tidak ada. Oke, pulang dulu ya. Jadi yang sudah disampaikan dari Mbak Isti dan Mbak Isa tadi, faktor dari rasis itu pasti banyak macamnya ya. Yang pastinya itu faktornya ya karena kita tidak bisa menghargai budaya lain masuk ke budaya kita. Jadi kalau kita tidak bisa menghargai budaya lain, nanti akan terjadinya
negatif dalam diri kita, terus kita muncul rasis terhadap budaya lain. Apalagi kita kalau melihat orang yang memiliki kulit hitam, itu pasti muncullah prasangka yang negatif gitu. Terus kalau menurut kalian solusinya itu apa sih agar kita tidak melakukan rasis terhadap budaya lain? Gitu. Mbak Isti bisa disampaikan? Mungkin dari saya ya, kesadaran dari diri sendiri dan kesadaran dari lingkungan kita gitu ya, agar kesadaran dalam hal itu di Indonesia itu memang banyak perbedaan budaya, warna kulit, ras, terus suku maupun agama gitu ya. Jadi itu kita harus memiliki kesadaran terlebih dahulu. Terus selain kesadaran juga kita perlu memberikan edukasi. Misalnya kita sudah sadar ya kan, ada beberapa orang yang memiliki kesadaran, kita juga harus memberikan edukasi bahwa memang di Indonesia ini ya banyak gitu loh, sukunya banyak, budayanya banyak, jadi tidak perlu kita membeda-bedakan, tidak perlu kita irilah semacam itu. Soalnya memang semua budaya, semua orang itu mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi Mbak Nelly, Kalau dari saya pribadi ya Mbak, itu bisa menanamkan lagi yang namanya pendidikan kultural. Jadi dalam kitab kuliah juga kan ada kan pendidikan kultural. Dan dengan itu kita juga akan memahami, otomatis dari memahami itu juga sebisa mungkin kita mengaplikasikan bahwa budaya kita itu kan banyak. Pendidikan dari multikultural itu bisa membantu kita untuk bisa memahami lagi mengenai perbedaan budaya dan gimana sih cara kita untuk bisa saling menghargai perbedaan satu sama lain. Mbak Salma, Yang harus saya bersama dengan Mbak Isti, yang pertama yaitu kesadaran pada diri sendiri ya Mbak ya. Karena kan di sini juga kita budayanya berbeda-beda, jadi kita tidak perlu membeda-bedakan mau warna kulit putih atau kulit hitam, kan kita juga sama-sama manusia. Mbak Esti, Kalau dari saya mungkin bisa menghargai, kayak kita kan tahu ini hidup di Indonesia pasti memiliki ras budaya yang berbeda dan itu banyak sekali di Indonesia. Jadi ya untuk membuat apa ya, menyadarkan diri kita gitu bahwa semua orang tuh gak sama dengan kita, sifat aja beda, apalagi ras sama suku. Ya udah, kita ya sebagai apa ya, individu ya harus bisa menerima, menghargai yang baru. Mbak Aisyah, Sama seperti teman-teman yang sudah dijelaskan, kita bisa menerima apa perbedaan dari teman-teman kita, dari sekitar kita, dan budaya di seluruh Indonesia. Lalu kita bisa menerima, menghargai. Oke, baik, karena dari masing-masing kalian tadi sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking dulu ya, bisa biar kalian bisa relax gitu, gak tegang. Oke, kita akan melakukan ice breaking permainan itu ya, angin berhembus. Teman-teman bisa berdiri semua. Oke, jadi permainan angin berhembus ini nanti Ibu akan menginstruksi dengan kata-kata gini, angin berhembus, nanti kalian menyebutkan berhembus kemana, terus nanti Ibu bisa menginstruksi lagi berhembus ke orang yang memakai baju hitam. Nanti orang yang memakai baju hitam duduk di kursinya aja, terus yang tidak memakai baju hitam nanti bisa pindah ke kursinya, harus pindah ya. Jadi yang tidak dapat kursi nanti jadi yang instruksi di tengah. Tuh, paham semua? Ini tidak termasuk. Oke, kita oke, kita mulai ya. ya, Angin berhembus. berhembus kemana? Berhembus ke orang yang memakai baju coklat. Sekarang
bimbingan kita. Gimana ya? Jadi bagi ini. Angin berhembus Kemana? berhembus ke orang yang memakai baju biru. Saya mau baca ya. Oke. Jadi makanya orang video angin berembus. Berembus kemana? Berembus ke orang yang memakai baju batik. Angin berembus. Berembus ke orang yang memakai kerudung hitam. Gitu berarti. Angin berhembus. Berembus kemana? Orang yang memakai sepatu hitam, yang tidak memakai sepatu hitam biarkan pergi. Karena kita sudah selesai melakukan SPG tadi, bisa kita ambil pelajaran dari permainan tadi bahwa di lingkungan kita itu pasti banyak perbedaan ya, banyak ragam budaya yang berbeda. Untuk itu kita bisa ambil pelajaran dari SPG tadi, kita bisa menghargai ras satu dengan yang lain dan jangan sampai kita melakukan rasisme terhadap budaya lain gitu. Karena waktunya sudah hampir habis, Ibu akhiri untuk kegiatan bimbingan kelompok pada sore hari ini. Ibu terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini. Baik, sebelum Ibu tutup kegiatan bimbingan kelompok, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.